Khotbah saya 2 minggu lalu adalah God is a builder. God is a builder. Saudara, buat saudara yang lagi pengen tuayan, pengen blessing, pengen apapun dalam hidup ini, supaya saudara nggak merasa terlambat. Kita punya satu masalah sebenarnya pagi hari ini, apa? God not in the hurry. Tuhan nggak perlu, Tuhan nggak bisa. Dia sangat apa ya? Kadang-kadang bagi daging dan jiwa kita, dia begitu sangat lambat. Dan he don't mind. Sekarang saya mau tanya saudara, bisa nggak heaven invasion dilakukan tanda kutip 10 tahun yang lalu? Bisa berapa banyak jiwa dimenangkan, kesembuhan yang gokil, yang seru, yang dahsyat gitu loh. Tapi karena cintanya, God not in the hurry. Buat setiap kita seringkali Tuhan terlambat. Nangkep ya saudara, coba kita pelajari cara perhitungan Tuhan. Musa dipanggil umur 40 tahun. Pertanyaannya, kenapa nggak umur 20 tahun? Saya tulis lagi di sini, Abraham dipanggil umur 75 tahun. Berarti 75 tahun ke belakangnya ngapain aja tuh Abraham? Dan Anda di sini, Anda dipanggil Tuhan, ada yang umurnya sudah mulai menua, ada yang baru muda. But God is not in the hurry. Dia bukan Tuhan yang produk untuk chop gitu kayak Hollywood gitu. Cepat, ayo Tuhan. Itu daging. Kalau dia mau berkati kita lebih, harusnya 5 talenta, nggak ada 2 talenta, nggak ada 1 talenta. 5. Dan nggak ada keributan di situ. Saya tulis lagi di sini, Daud butuh berumur 32 sampai 35 untuk bisa dipercayakan menjadi raja, dan selama 17 tahun back and forth kejar-kejaran sama siapa? Saul. Nah ini problem. Banyak orang meninggalkan Tuhan pada waktu Tuhan tidak secepat yang mereka mau. God never in the hurry. Tuhan gak pernah begitu cepat. Kalau pikiran kita harusnya apa? Harusnya A sampai Z. Cepat. Harusnya umur 16 tahun udah jadi milioner, umur 30 tahun udah KKR kayak Reinhard Bonnke. Anda bayangin saudara, pada waktu di dalam sebuah vision, ada satu hamba anak Tuhan berjumpa berkata kepada anak ini, dia berkata, kamu tahu, aku mulai melakukan pekerjaan Bapak di umur 30 tahun. Berarti 30 tahun ngapain? Marut kayu, buat lemari. Mungkin Tuhan berkata, ini gue anak Allah ngapain ya di sini ya? Jual furniture, nebang pohon. Nggak mungkin Maria berkata, Tuhan Yesus ambil air. Tuhan. Maria tahu nggak ini Roh Kudus? Tahu. Tapi God never in hurry. Anda yang sekolah, Anda yang sudah mungkin berumur dan berkata, aduh aku kayaknya belum kemana-mana. God never in hurry. Tahu tugasnya Abraham ngapain selama 25 tahun sampai 50 tahun setelah Sarah meninggal? Tugasnya cuma satu panggilannya. Ini gak masuk akal kadang buat saya. Cuman percaya aja. Kalau Tuhan mau pakai Abraham lebih dahsyat lagi, jangan cuman percaya. Bisa turunin bintang tuh. Tapi dia besar di mana? Got my point. Mulai slowly, come on. Saya mau Anda bisa mikir. Dia besar di mata Tuhan cuman karena apa? Selama dia jalan dalam pernikahannya, percaya aja. Besar di mata Tuhan, disebut sahabatku. Jadi kalau Anda mau besar di mata Tuhan, satu, Anda nggak bisa berkata, Tuhan aku kok nggak kemana-mana. Itu jiwamu dan tipuanmu. Iblis tuh paling suka ngedorong orang membuat batu jadi roti. Saudara bayangin saudara, saya berkata sama Tuhan,
di meja doa saya berkata, Tuhan kenapa ya nggak umur 31 gitu, lagi kuat-kuatnya kan. Ya mata belum plus, atau misalnya wah udah nggak ada uban, thank God saya belum ada uban. Pak Heri banyak, mungkin ada lebih banyak duitnya. Pak Wilky mungkin juga lebih. And you know what? Saya berkata, ternyata Tuhan berkata sesuai umurku tuh, kata Tuhan. Aku menunggu Bapak 30 tahun. Dan tahun, kata Tuhan, Heaven Invasion adalah aku menunggu engkau diperkenalkan ke banyak-banyak tempat setelah kamu umur pas 30 tahun. Jadi dia tunggu saya 30 tahun untuk membangun apa? Coba keluarin 12 kemah itu. Ini adalah perjalanan hati saya bersama Tuhan selama 30 tahun. Kemah pertobatan, kemah kesembuhan, pertemuan khusus kasih mula-mula, sampai kemah lawatan relung hati Tuhan. Ini 30 tahun. Saya bayangin kalau Anda dipilih Tuhan, katanya dipilih Tuhan, tapi tugasnya cuma apa? Percaya aja nunggu satu anak 25 tahun. Mungkin Anda dikatakan, lu dosa apa sih? Kok kamu gak kemana-mana sih? Kenapa saya harus ngomong ini supaya setan gak bisa dorong kamu? Dan kamu menjadi putus asa saat Tuhan mendidik kamu. Kok gak selesai-selesai? So God never in hurry. Yesus dipakai umur 30 tahun. Yusuf menjadi raja di umur kurang lebih 30 tahunan juga. Nah, kita buka ayat pertama dan terakhir, ada 2 ayat kita akan selesai. Deuteronomi 7 ayat 22. Ulangan 7 ayat 22. Ulangan 7. Katakan little is good. Setan tuh pengen dorong orang gini, kamu besar, ayo nanti meledak di atas, bam. Tahukah saudara, Tuhan lebih interest to build your character. Karena karunia itu is a free gift. Coba nanti pulang, taruh kunci mobil saudara ke anak umur 8 tahun coba. Apa yang terjadi? Habis itu mobil. Ini sifat Tuhan yang unik sekali kalau saya mau berkata kepada saudara. Jadi buat saudara yang lagi merasa gak kemana-mana, kok gak maju-maju ya Tuhan. Ulangan 7 ayat 22. Tuhan Allahmu akan menghalau bangsa ini. The Lord your God will drive those nations out ahead of you little by little. Janjinya apa? Menduduki tanah. Tapi dikatakan little by little. Saya terharu dengan bagaimana Tuhan menghajar para worshiper 4 tahun ini. Dari 15 benih jahat. Kalau Anda berpikir, banyak orang berkata gini, Pastor kok bisa penyembahan sampai ke titik itu? Lagu apa? Salah nanya. Dibersihkan dari apa? Harganya berapa? Nangkap saudara. Greatness itu, grace Tuhan di dalam worship overcomer bisa hilang cuman gara-gara apa? Kalau kamu punya nafsu rendah Esau lu. Cuman worship terus main game seharian. Cuman worship nanti juga bisa. Itu ada di setiap kita. Makanya ada banyak anak Tuhan gak ngalamin apa-apa di kebaktian karena dari awal ada satu batu setan yang ditaruh dalam hidup kita. Cuman kebaktian. Jadi mau yang khotbah Reinhard Bongko bangkit lagi, atau Pastor Benny Hinn langsung jet pribadi di depan rumah kita, dia datang, nothing happen. Kalau kita berkata, punya nafsu rendah Esau. Saudara, 2 minggu lalu pada waktu saya ada kesaksian, ada satu bapak, anaknya beriman, di overcomer, sakit diabetesnya itu udah melebar di kaki. Terus dia beriman, pulang itu dalam minggu yang sama diabetesnya mengering.
Diabetes itu salah satu penyakit yang kamu mau punya uang berapa M pun gak akan sembuh. Ini gak perlu KKR, ikut kebaktian XO, beriman, papanya sembuh. Tuhan menyembuhkan saudara sometimes bukan karena Anda hidup benar. That's the problem. Karena 100% dikasihani dan diberi belas kasihan. Yang paling sulit dalam mengikut Tuhan adalah bukan bagaimana miracle yang Anda dapat, karena itu gak membuat Anda jatuh cinta sama Tuhan kalau Anda gak pegang benih itu, benih pertama itu. Benih dari mana engkau berasal. Dan pernah sakit, pernah gagal, pernah hancur, pernah jatuh. Kalau itu gak dipegang, itu akan seperti wheelchair yang berputar lagi, berputar lagi, berputar lagi. Makanya Anda berkata, kok hidup gue gak kemana-mana, coba cek deh. Benih kamu dikasih, diampuni, dipegang gak? Sembuh diabetesnya, dikasih fotonya. Terus juga ada seorang wanita SMA, kakinya penuh dengan koreng. Sembuh. Saya berkata, wow. Kemarin ada satu hamba Tuhan, ada satu hari dia datang ke Overcomer dan dia berkata gini, dia send text message, saya berkata gini, di Overcomer saya merasakan satu, api dan kasih mula-mula. Mungkin kita sebagai gembala pengennya Overcomer dikenal sebagai, waduh, apa ya, gereja, apa ya, you name it, yang buat kita gampang terkenal, spektakuler gitu ya. Dan ada satu hamba Tuhan dari luar negeri, pas saya ketemu di Central Park, saya ngobrol, dia berkata, I know, ada satu hal yang saya suka dari gerejamu. Nggak suka pamer. Saudara tahu saya punya satu kelemahan, saya malas terkenal. Karena terkenal itu banyak musuhnya. Coba Anda bawa oplet ke Central Park nggak ada musuh. Coba bawa Ferrari F8 atau mobil Defender gitu nyerempet Avanza gitu, Anda kan jadi majang musuh kan. Lalu saya bilang gini, memang saya nggak I don't like pamer, tapi berita ilahi di Overcomer harus diberitakan. Saya bilang di kamar doa saya, Tuhan, saya tidak minta terkenal. Saya sudah jadi hambamu, saya sudah siap tidak terkenal, and I even don't care. Engkau yang paksa aku terkenal. Jadi kalau ada banyak hal, engkau yang bela aku ya Tuhan. Kalau orang udah terkenal, saya males terkenal. Everybody knows about everything. Kalau di pertemuan hamba sama Tuhan diundang, saya yang paling gak datang. Sampai mereka berkata, yang mana sih gembala Overcomer, yang mana sih? Kemarin dia ngomong begini, saya merasakan api dan kasih mula-mula di Overcomer. Saya mau pendoa saya datang ke Overcomer, berdoa bersama gereja ini. Saya baru ngerti bahwa when God not in the hurry, Tuhan sedang berperkara dengan orang itu dan Tuhan sedang menyelamatkan orang tersebut. Alkitab katakan Elizabeth sampai hari tuanya belum punya anak dan tiba-tiba heaven invasion terjadi dan punya anak. Kata Tuhan, kamu cukup anaknya satu aja lah. Unik. And saya belajar kemarin ada satu analogi bagus sekali. Jadi saya tuh beli setiap pria ada hobi ya, betul ya saudara ya. Untung saya bukan hobinya kolektor mobil ya. Jadi ada satu mainan di masa kecil saya tentang kasih mula-mula Tuhan ajarin. Mainan ini dulu harganya mungkin 100.000 bahkan 70.000 perak. Sekarang mainan ini udah harganya jutaan. Nah mainan ini karena dulu saking lakunya di repackaging ulang di tahun lalu harganya 1,5 juta. Lebih canggih, lebih bagus. Tapi semua kolektor mainan nggak mau beli yang lebih bagus.
pengen beli yang tahun 83 pertama keluar, yang dusnya masih sempurna, belum di open box, karena kalau di open harganya turun 5 juta. Classic is always everlasting kan, saudara? Oke. And saya tiba-tiba Roh Kudus ngomong begini, sama nggak seperti kasih mula-mula? Kenapa begitu mahal di atas mukjizat bagi hatiku, kata Tuhan. Ingat siapa yang baca buku Analogi Overcomer yang Tuhan kasih? Ada satu peristiwa Tuhan menitipkan hatinya ke hamba-hambanya. Right? Ada yang hatinya karena Tuhan lama nunggunya, Tuhan datangnya dia repackaging ulang. Tuhan, hatimu yang dulu biasa saya akan jadiin kristal. Dan dia berpikir, wah Tuhan pasti seneng nih. Ada lagi yang dijadiin emas. Dia berkata, Tuhan pasti suka nih. Mungkin kalau Overcomer dijadiin gereja emas, tanda kutip, dia nggak datang loh. Karena Tuhan berkata, oh mampu lah ini mah. Overcomer itu didatengin Tuhan karena 1150%. Kalau dia ada di atas 100% maksudnya ya. Itu benar-benar murni bukan karena iman saya, karena gembalamu bagus, karena khotbahnya hebat, karena lagunya bagus. Murni karena dia kasihan melihat saya dan saudara. Sederhana itu. Makanya waktu kemarin Selasa ada satu hamba Tuhan datang. Saya berkata, saya bercanda. Overcomer kenapa didatengin Tuhan? Salibnya 6.000 kilo. Ini mungkin 150 kilo nih. Jadi kata Tuhan masih kuat lah. Yang ini udah 100 kilo nih. Dosanya, ikatannya, utangnya, bulak-baliknya, bodohnya, kebebalannya, sombongnya. Makanya gue harus datang, kata Tuhan. Benar dia datang. Dibuatlah 12 kemah ini. Saya mana tahu kayak gini-ginian kalau bukan Tuhan yang buat. Nah, pada waktu saya dijelasin sama kolektor ini, dia berkata, Pak, yang buat mahal itu bukan repackaging ulangnya lebih bagus. Ternyata yang membuat mahal adalah kalau ada orang yang menjaga mainan ini selama 40 tahun dan dusnya masih bagus karena dia take care well, nggak tertrigger untuk ngebuka kotak-katik, sehingga 40 tahun, jadi mainan itu udah buru 40 tahun, masih bagus dan itu membuat kolektor mengejarnya. Oh jadi ternyata kasih mula-mula itu ada first love adalah yang paling sering dirusak setan. Supaya one day kamu datang ke Tuhan dengan emas, dengan kristal, dengan everything. Tuhan berkata, no, aku cari yang pertama aku kasih kamu mana? Where is it? Makanya Tuhan pengen Overcomer bertumbuh diberkati little by little. Saya sudah membuktikan Overcomer itu mostly banyak anak Tuhan yang gampang mabuk kalau dikasih terlalu banyak. Ada yang dikasih penderitaan bukannya mengucap syukur, murtad. Ada yang dikasih kelimpahan bukan bangun gereja, kipas-kipas. Itu membuktikan karakter kita gak kuat. Amin. Dan kenapa Heaven Invasion ini butuh gradual, butuh step by step? Karena setan punya pangkat. Dulu worshiper Overcomer cuman bisa ngalahin mungkin tanda kutip tuyul. Segede kecoa gitu. Sekarang setelah 4 tahun dilatih Tuhan and your muscles, rohanimu bangkit kuat, kamu bisa menyerong surga hari ini. Sekarang begitu banyak hamba-hamba Tuhan melihat YouTube kita. Dari mana saya tahu Pastor? Mereka SMS langsung. Pada waktu saya ke satu tempat, ada satu hamba Tuhan besar, dia berkata gini, kamu dari Overcomer, you know, my pastor always talk about your church. Terus ada benih-benih setan berkata, lumayan juga lu ya. Terus wah Overcomer udah hebat ya sekarang. Saya berkata, no, stop it.
Kita dipilih bukan karena kita gereja punya gereja emas, karena kita kandang domba. Kalau saya ngubah gereja Overcomer jadi emas, dia akan meninggalkan saya. Istilah kasarnya, biarkan kita seperti pengusaha Bob Sadino yang punya ratusan M pakai celana pendek gitu. Karena semua orang yang punya tanda kutip punya pameran tas Hermes itu belum kaya, saya bilang. Kalau sampai kamu pakai kantong plastik ke BCA, kamu udah kaya berarti. Saya dapat berita soliter dari teller loh, saudara. Waktu itu saya lihat ibu-ibu, encim-encim atau bapak-bapak pakai celana pendek, kantong plastik langsung, oh iya pak silakan pak, silakan pak. Tapi yang pakai jas ngantri pak. Ternyata teller tahu ini setengah kaya gitu. Saya mau Overcomer, biar tepuk tangan yang paling besar pada waktu kamu ketemu raja segala raja. Ayat terakhir sebelum persembahan, Markus 9 ayat 28 sampai 29. Percayalah saudara, gembalamu juga punya logik. Anda lapar, capek, saya gak akan khotbah 2,5 jam. Hang on, I know it's good. Hang on. Karena hormon growth sedang membuat kita intermittent fasting ya. Jadi awet muda ya. Betul. Ya. Jangan lihat ke perut masing-masing. Tahan. Orang kalau nge-gym kan seringkali langsung main dada gitu ya. Biar. Saya berkata, jangan banyak ngomong, latihan kaki dulu situ. If you can doing squat, you can take everything. Saya berani ngadu sama Elvan squat, Aldo apalagi. Pastor Javid. Lumayan lah, saya squat 15 kilo di umur sekarang. And Markus 9 ayat 28 sampai 29. Kalian harus tahu, otoritas dilatih Tuhan satu persatu. Terakhir, ketika Yesus sudah di rumah, ada yang unik. Murid-muridnya sendirian dengan dia dan dikatakan begini, mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu? Jawabnya kepada mereka, jenis ini, berarti di dalam kerajaan setan, the kingdom of darkness, ada satu jenis otoritas tertentu yang kamu gak bisa cuma asal, dalam nama Yesus, keluar. Terus kamu kebas-kebas gitu. Saya pernah lihat sebuah peristiwa bagaimana ada satu pelayan Tuhan, saya lupa hari itu waktu saya masih SMP. Itu ada satu orang kesurupan. Kita 10 orang tangkang-tangking sama ini kerongkongan jadi ayam garing gitu saudara. Wah, 2 jam kita tangkingin. Terus hari itu ada satu hamba Tuhan, satu gembala, udah tua saudara, cuman pegang. Terus dia stop, setannya hilang, dia sadar. Kita sampai berkata, dosa apa ya? 2 jam, 15 anak muda, wow, asyur pendoa. Karena saya hari itu saya really common, saya belum ini baru baca buku Kenneth Hagin dan segala macam, saya belum nggak ngerti banyak. Tapi di situ peristiwa itu stuck di pikiran saya. Wow, berarti setan punya otoritas loh. Nah, the problem is yang menyerang gereja itu bukan setan-setan kemiskinan, itu mah udah nggak istilahnya gampang terlihat, tapi kesuaman, menganggap remeh, terlalu familiar dengan hal-hal seperti rohani. Kalau ada surga sama tanda kutip sama hal yang sementara, dipilihnya hal yang sementara. Nafsunya tuh rendah. Ternyata pada waktu saya baca satu buku Rick Joyner sama dengan penglihatan di Overcomer.
Overcomer tuh dilatih soal kesatuan. Saya berkata, Tuhan, apa sih kesatuan tuh begitu penting? Yang paling sulit dalam kesatuan adalah karena kita harus selfless. Kalau berkat kan nggak harus selfless, kita tinggal makan gitu kan. Kesatuan tuh susahnya di situ. Nah, Rick Joyner tulis di bukunya begini, tempat teraman yang dia lihat pada waktu Tuhan bukakan adalah kesatuan saudara-saudara seiman. Makanya pada waktu saudara rumah tangga satu, sel grup satu, XO satu, pelayan satu, hamba satu, setan nggak bisa nyampe ke tingkat itu. Nah, makanya banyak rumah tangga berantakan cuma gara-gara hal kecil. Roh asumsi, dishonor. Jadi setan itu ada tingkatannya. Dan Tuhan bukain bagi gereja kita. Ujungnya apa Overcomer One Day? Overcomer untuk gereja ini otoritas ya. Untuk mengubah sebuah bangsa. Makanya harganya mahal. Saya ajarin minggu kemarin, saya tutup dengan ini. Kalau kamu anggap kerajaan surga penting, one day semua kebutuhan pribadimu jadi penting. Jadi siapa di sini yang mau dikasih Tuhan sedikit demi sedikit? Karena Alkitab katakan pada waktu Israel masuk tanah Kanaan, mereka belum kuat untuk menguasai semua daerah. Gradual, satu persatu ditambahkan. Banyak musik gereja kita undang untuk bantu Overcomer, mereka takut lah kalau main di Overcomer katanya gitu. Padahal gak ada yang bilangin, kamu harus takut ya, gak ada loh. Kayak tiba-tiba mereka like takut aja, aduh jangan di Overcomer deh. Padahal kita tambahin duitnya loh. Gak tau kemana mereka, jangan deh gitu. Tapi hari ini lihat ada mulai banyak gereja-gereja berdoa di hari Selasa. Ujungnya gereja bukan tempat tanda kutip tempat kita cuma sekedar menjadi dufan atau dunia fantasi. Tapi tempat para base camp, para orang-orang tentara-tentara Tuhan dibangun bagi Indonesia. Bagi jiwa-jiwa buat revival terakhir. Tutup Alkitabmu. Saudara, kalau Anda nggak olahraga, Anda nggak akan bertahan di gereja Overcomer. I mean it. Penyembahan di gereja ini lama sekali. Nah, Anda yang sudah disembuhkan Tuhan, jangan berkubang lagi di hidup yang lama. Ada amin. Jadi jangan sampai tiap tahun Anda berkata, Tuhan kenapa ya aku ini ya. Tuhan berkata, itu mata bajak udah jadi pedang belum. Amin. Saya sungguh berdoa Overcomer bisa kuat nyembah 2 jam sampai umur 75 tahun. Amin. Bisa jemput jiwa sampai umur 75 tahun. Karena gak ada tempat bagi orang malas di kerajaan surga. Tuhan memberkati saudara pagi hari ini.